kan habis lihat berita, ternyata ada kasus penganiayaan terhadap anak lagi loh. Aku tuh ngerasa sedih banget. Gimana kalau kita buat kampanye untuk melawan kekerasan terhadap anak? Setuju, seharusnya anak-anak itu dilindungi bukan disakiti. Karena jika anak-anak mengalami penganiayaan, mereka akan trauma seumur hidup loh. Benar, dampaknya tidak hanya untuk anak kita sendiri, tapi untuk generasi bangsa. Kalau generasi bangsa mentalnya rusak, maka nggak bisa membangun Indonesia dong. Kalau anak-anak tidak merasa aman, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Tentunya negara kita akan kehilangan potensi yang sangat besar. Kalau menurutku sih ya, kita itu harus mulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, kita tuh saling peduli kalau ada teman kita yang ngalamin kekerasan. Habis itu kita laporin ke guru atau pihak berwenang. Dan jangan lupa kampanye ini harus menyadarkan orang tua karena keluarga adalah benteng pertama bagi anak. Aku usul kita bikin slogan kampanye, lindungi anak, selamatkan bangsa. Slogan ini bisa kita tempelkan di kelas, media sosial, dan kegiatan sekolah. Penganiayaan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan yang masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah seperti ini. Salah satu kasus yang akan saya bahas adalah pelaku tindak penganiayaan anak di bawah umur terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Pelaku tindak kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat, AM 38 tahun, terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Penganiayaan ini terjadi pada Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di Gunung Sitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Menurut saksi, ia melihat gelagat yang mencurigakan dari sang pelaku. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan benda tajam dari sakunya dan menyerang sang anak yang sedang asik bermain di teras rumah. Sementara itu, Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani mengucapkan terima kasih kepada warga karena telah sigap memberikan informasi dan menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan justru mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari orang-orang terdekatnya. Peristiwa ini tidak hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga merusak kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain ini, mengajarkan kita sebagai manusia, termasuk anak-anak, berhak dilakukan secara adil, penuh kasih, dan sesuai martabatnya sebagai manusia. Kekerasan terhadap anak berarti mengingkari nilai kemanusiaan dan melanggar hak dasar mereka. Dengan menegakkan sila kedua, kita diajak untuk melindungi, menghormati, dan memperlakukan anak secara manusiawi. Pencegahan penganiayaan anak, kita telah mewujudkan bangsa yang beradab, adil, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Penganiayaan anak secara hukum jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Ada beberapa pasal yang dapat dikaitkan. Apa aja sih kira-kira? Yang pertama, pasal 28B ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, segala bentuk penganiayaan anak melanggar hak konstitusional anak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. Yang kedua, pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya, negara wajib melindungi anak dari kekerasan, termasuk penganiayaan. Ketiga, pasal 28D ayat 1 yang berbunyi menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang artinya, anak sebagai subjek hukum juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Lalu, apa aja ya solusinya? Yang pertama, peran keluarga. 1. Orang tua harus membangun pola asuh penuh kasih sayang.
2. Hindari kekerasan fisik maupun verbal saat mendidik anak. Ketiga, luangkan waktu untuk anak, berikan perhatian dan komunikasi terbuka terhadap anak. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. 1. Adakan penyuluhan bagi orang tua tentang hak anak dan dampak buruk kekerasan. 2. Masuknya materi perlindungan anak dari kurikulum sekolah. Yang ketiga adalah peran masyarakat. Jangan diam ketika melihat kekerasan pada anak. Segera laporkan ke pihak yang berwenang ya. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di sekolah maupun di rumah. Penganiayaan anak harus dihentikan karena melindungi anak berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Katakan tidak Pada penganiayaan anak. Katakan ya Pada generasi yang sehat dan beradab.